Seorang koboi berkulit hitam yang dulunya merupakan seorang prajurit tangguh, kini hidup dengan bayangan masa lalu yang kelam. Dikenal karena keahliannya menembak, ia pernah menewaskan ratusan musuh hanya dengan pistol di tangan kirinya. Kehebatannya itu harus terhenti ketika ia tertangkap saat sedang tidur dan dijebloskan ke penjara. Bertahun-tahun lamanya ia menderita, disiksa tanpa henti, hingga trauma mendalam mengubahnya menjadi sosok yang pendiam dan tertutup. Ketika perang usai dan ia dibebaskan, dia memilih mengembara tanpa tujuan, mencari kedamaian yang tak kunjung ia temukan. Perjalanan membawanya ke sebuah kota terpencil, di mana masalah baru menanti, menguji kembali ketangguhan seorang koboi yang telah kehilangan jati dirinya. Dan beginilah kelanjutan kisahnya. Pada tahun 1881 di wilayah Montana, ada sebuah kota kecil bernama Yellowstone. Orang-orang di kota ini hidup dari tambang emas di sana. Ada satu kejadian tragis di mana tambang emas itu runtuh, sehingga mengakibatkan setengah populasi laki-laki di situ meninggal dunia. Kejadian itu membuat kota ini terpuruk dan akhirnya hanya tersisa beberapa rumah saja karena banyak orang yang meninggalkan kota setelah kejadian itu. Semua orang di Yellowstone saling mengenal satu dengan yang lain karena mereka selalu berkumpul di satu-satunya bar di kota ini. Peace! Oh, I even disturb more than peace, yeah. Yellowstone mempunyai seorang sheriff bernama Ambrose. Dia adalah ex-militer dan terkenal tegas dalam menegakkan keadilan. Musika. Suatu hari, ada seorang koboi pengembara menunggangi kudanya memasuki kota. Dia kemudian memberikan kudanya di tempat penitipan kuda yang dijaga oleh seorang perempuan suku Indian bernama Violet. Belum dijelaskan nama dan latar belakang koboi pengembara ini. Yang jelas, dia adalah satu-satunya orang baru di kota Yellowstone. Karena Violet mengatakan kalau semua orang di kota selalu berkumpul di sebuah bar di situ, pengembara ini pun berjalan menuju bar tersebut. Di tempat lain, seorang pria bernama Robert Donegan sedang meledakkan beberapa bukit untuk mencari emas. Dan saat ledakan terakhir, dia menemukan bekas tambang yang dulunya runtuh itu. Di sepanjang dinding tambang, terdapat banyak sekali emas murni. Dia pun mengambil beberapa bongkahan emas dan membawanya pulang. Saat tiba di rumahnya, dia pun menunjukkan emas itu kepada istrinya yang bernama Emma. Kemudian, memberikan 2 bongkah emas itu untuk Emma. Dan tanpa menunggu lama, dia pun meninggalkan Emma di sana, lalu pergi ke kota untuk memberitahukan kabar ini. Atau lebih tepatnya memberitahu ke orang-orang di kota, kalau dia telah menemukan tempat emas. Kemudian, koboi pengembara ini masuk ke dalam bar dan langsung berkenalan dengan bartender bernama Edgar. Ternyata mereka sama-sama menyukai puisi Shakespeare. Dan setelah berbalas puisi di situ, Edgar pun menawarkan minuman. It seems most strange. Orang-orang yang sedang beribadah di gereja dikagetkan dengan kedatangan Robert yang menunggangi kuda, sambil menembak dan berteriak kalau dia menemukan tempat emas dan akan menyelamatkan kota dari kemiskinan. Semua orang yang sedang beribadah pun keluar dan berjalan menuju bar. Robert kemudian menunjukkan emasnya sambil bercerita tentang emas temuannya itu. Dia juga berjanji akan membangun tambang baru supaya orang-orang di kota itu bisa bekerja kembali. Dia juga membayar hutang-hutangnya ke beberapa orang yang telah meminjamkan uangnya untuk pencarian emasnya itu. Di tengah kesenangan itu, tiba-tiba seorang koboi bernama Harding menodongkan senjatanya ke arah Robert sambil menagih hutang yang belum dibayar. Suasana pun menjadi tegang saat Robert menolak untuk membayar. Dia mengatakan kalau waktu itu dia dicurangi hingga kalah dalam permainan judi itu. Melihat Harding yang terus memaksa, Robert pun mengajaknya untuk berduel baku tembak. Sheriff Ambrose akhirnya maju dan menyelesaikan masalah secara adil tanpa memihak ke siapapun. Sheriff mengatakan kalau menurut undang-undang, jika Robert kalah dan menganggap Harding mencuranginya, harusnya mereka langsung duel baku tembak saat itu juga. Tapi Robert tak bisa menantang duel sekarang
jika kejadiannya sudah lewat dan Harding datang dalam posisi menagih hutang. Sheriff pun kemudian menyuruh Robert membayar hutangnya kepada Harding. Lalu Robert pun memberikan emas ke Harding yang masih tampak marah ini. What do you think? You think that covers it? Careful, you man. He knows what he... Setelah masalah itu dianggap selesai, Robert langsung mentraktir semua orang yang ada di sana dan menuju ke lantai atas bersama Isabel, wanita simpanannya itu, untuk beradegan mesra di kamar. Di malam harinya, Robert pulang dari bar dan menuju rumahnya yang memang berada lumayan jauh dari kota. Robert yang asik bernyanyi tiba-tiba diikuti seseorang, sehingga terjadilah Come find me like a man! Keesokan paginya, Sheriff Ambrose bersama dua deputinya bernama Jimmy dan Sullivan mendatangi pendeta bernama Thaddeus untuk memintanya menguburkan jasad Robert. Semua orang di kota terkejut dengan kejadian yang menimpa Robert itu. Di sana Sheriff hanya mencurigai koboi pengembara yang baru saja tiba di kota itu. Dia pun langsung pergi dan menangkapnya. Di kamar koboi itu ditemukan emas yang sama dengan emas milik Robert. Sehingga Sheriff pun memerintahkan deputinya untuk menangkapnya. Walaupun sempat melawan, tetapi dia langsung dibawa ke kantor Sheriff. Oh, come on. Sheriff kemudian berkata ke koboi itu kalau Robert baru saja menemukan emas dan dia membawa harapan baru untuk orang-orang di kota itu. Jadi jika koboi ini membunuhnya, maka dia bukan saja membunuh Robert, tetapi juga membunuh harapan semua orang di kota Yellowstone. Kemudian Sheriff juga menambahkan, jika koboi ini mengaku bersalah, maka Sheriff akan meminta hakim untuk mengampuni nyawanya. Tapi jika dia tak mengakuinya, maka Sheriff sendirilah yang akan menggantungnya setelah persidangan nanti. But it's more than... Malam harinya, Violet mendatangi kantor Sheriff. Violet merasa ada yang aneh karena pengembara ini sudah menitipkan kuda beserta pelananya untuk Violet. Bagaimana bisa dia pergi dan membunuh Robert di luar kota? Di sini Sheriff berkata, kalau mereka menemukan emas Robert di kamar koboi itu, jadi dia pun belum yakin apa yang terjadi. Violet pun pamit pulang. Jimmy's on him? Ma. Saat pendeta Thaddeus sedang sarapan bersama istrinya yang bernama Alice, mereka dikagetkan oleh bunyi tembakan. Ternyata, di situ ada seorang gadis kecil yang sedang latihan menembak. Gadis kecil itu adalah Josephine. Dia diadopsi oleh Isabel, bos para wanita penghibur di bar. Josephine sangat bersemangat untuk belajar menembak karena dia tahu kalau ayahnya dulu tewas tertembak. Pendeta Thaddeus mendatanginya dan mengajarinya bagaimana cara menembak yang baik. What do you know about guns? Di kantor Sheriff, Alice mengunjungi koboi asing itu dan memberikannya makan. Disinilah baru terungkap kalau nama koboi asing itu adalah Cicero. Dia hidup sebatang kara sejak kecil dan tak punya satupun keluarga. Di sini, Alice tertarik karena Cicero terlihat pintar dan tidak ada tanda-tanda kalau dia adalah seorang pembunuh. Di lain tempat, Jimmy, Sullivan, dan Violet datang untuk menjemput Emma, istrinya Robert, untuk dibawa ke kota. Entah apa yang dilakukannya, tapi Harding juga diam-diam mendatangi rumah Robert. Dan saat melihat kedatangan kedua deputi bersama Violet, dia pun pergi diam-diam dari situ. Emma yang curiga pun melepaskan tembakan ke arah mereka. Setelah Violet memanggilnya, dia pun keluar dan Sullivan memberitahu kalau Robert ditemukan sudah tak bernyawa. Sehingga Sheriff pun menugaskan mereka untuk menjemput Emma supaya bisa membawa dan melindunginya di kota. Emma pun ikut bersama mereka. Di bar terlihat para wanita penghibur sedang melakukan perawatan rutin. Isabel yang adalah simpanan Robert ternyata bos di bar itu. Dialah yang menjalankan bisnis lendir di sana. Di sana mereka berbicara tentang kejadian yang menimpa Robert.
Isabel sangat menyayangkan kejadian itu, karena dia tahu Robert pasti akan memberinya emas, sehingga dia bisa memberikan hidup yang layak untuk Josephine. Alice yang baru saja pulang dari kantor sheriff, lantas mengatakan ke suaminya kalau dia tak percaya Cicero adalah pelaku pembunuhan itu, karena dia terlihat seperti orang yang polos. Di sini pendeta Tadeus mengatakan, kelihatan polos bukan berarti dia benar-benar orang yang baik. Di bar, sheriff terlihat sedang santai sambil minum vodka. Tiba-tiba, Emma memasuki bar, dan semua orang pun menatapnya. Sheriff menjemputnya dan mengajaknya duduk bersama. Di sini mereka pun mengobrol santai. Sheriff kemudian menugaskan Jimmy, deputi yang juga anaknya itu, untuk mengurus semua keperluan Emma dan juga menjaganya supaya tidak ada yang membahayakannya. He always came back from town. Violet yang masih curiga atas kematian Robert itu kembali mendatangi rumah Robert dan memeriksa satu persatu barang di sana. Dia kemudian menemukan sebuah surat cinta. Dia pun kembali ke kota. Karena sheriff sedang berbicara dengan Emma, Violet pun pergi ke gereja untuk melihat jasad Robert yang masih belum dikuburkan. Pendeta Tadeus bersama Alice lantas mendatanginya. Lalu Violet memberikan surat itu untuk pendeta. Setelah Alice membaca surat itu, dia pun tahu kalau ternyata Emma mempunyai selingkuhan yang bisa saja selingkuhannya itulah yang telah membunuh Robert. Tadeus langsung mendatangi Cicero dan mengobrol sebentar dengannya. Di sini Cicero menjelaskan kalau malam waktu kejadian, dia benar-benar mabuk parah sehingga dia pulang dan tertidur di kamarnya, tanpa tahu kalau besoknya dia akan ditahan dengan tuduhan pembunuhan Robert. Maybe because I had money. Tadeus kemudian pergi ke bar dan bertemu dengan sheriff, dia pun memberikan surat cinta itu. Di sini pendeta mengatakan kalau Cicero tak terlihat seperti seorang pembunuh. Sheriff pun menceritakan sebuah kisah yang terjadi di kota itu. Dulunya ada sengketa tanah yang mengakibatkan satu orang meninggal. Sheriff menahan seorang pria bernama McCoy yang menjadi terdakwa. Karena McCoy terlihat baik, sheriff pun menyukainya. Suatu malam, istri sheriff datang membawakan makan malam. Karena tidak curiga lagi dengan McCoy, sheriff melepaskannya untuk bermain kartu dan makan malam bersama. Namun di luar dugaan, McCoy mencuri pistol dan menyerang sheriff dan anak buahnya. Sheriff berhasil menghabisi McCoy, namun sayangnya, istrinya juga tewas terkena tembakan malam itu. Sheriff menambahkan kalau inti dari cerita itu adalah orang yang terlihat baik belum tentu benar-benar orang yang baik. Jadi dia tidak akan melepaskan Cicero hanya karena dia terlihat baik. Malam itu, Violet terbangun karena terdengar bunyi yang mencurigakan di dalam tempat penitipan kuda yang dijaganya. Dia pun turun untuk memeriksanya. Sehingga terjadilah. Di kantor sheriff, Sullivan yang bertugas jaga malam sedang mantap-mantapan dengan seorang wanita. Tanpa dia sadari, seseorang memasuki kantor sheriff dan membuka pintu tahanan, sehingga Cicero mengambil kesempatan itu untuk kabur dari situ. Saat mengambil kudanya, dia menemukan Violet yang sudah tak bernyawa, dengan luka gorokan di leher. Lantas dia pun pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, karena menemukan jasad Violet dan juga tahanan yang sudah kabur, sheriff langsung mengejarnya bersama dua deputinya. Sebelum pergi, sheriff meminta pendeta untuk mengurus penguburan Violet. Dalam pengejaran itu, mereka hampir menangkap Cicero. Dia terkena satu tembakan di punggungnya. Cicero pun mengelabui mereka dengan cara naik ke pohon, sehingga sheriff dan deputinya hanya mengejar kudanya, tanpa menyadari Cicero yang sudah berada di atas pohon itu. God put us
here for a reason. Di gereja, Alice beradu argumen dengan Thaddeus. Karena menurut Alice, Cicero tak mungkin membunuh Violet, karena Violetlah orang pertama yang berusaha untuk melepaskan Cicero dari tuduhan pembunuhan itu. Mendengar itu, Thaddeus hanya terdiam. Di sini sheriff dan deputinya, yang pulang dengan hanya membawa kuda Cicero pun, kecewa. Sheriff langsung memasukkan Sullivan ke dalam penjara, karena menurut sheriff, Sullivan adalah penyebab Cicero bisa kabur dan membunuh Violet. Di malam harinya, Thaddeus dan Alice yang sedang bermesraan pun dikagetkan dengan bunyi dari dalam gereja. Saat diperiksa, ternyata Cicero sudah pingsan di sana. Alice! Thaddeus pun mengeluarkan peluru dari tubuh Cicero. Dan di sini, Thaddeus hanya terdiam. Setelah memeriksa pistol Cicero, Thaddeus menemukan peluru yang ternyata adalah milik tentara perdamaian. Thaddeus pun keluar dan menggali kembali kuburan Robert dengan alasan supaya bisa mencocokkan pelurunya. Dan jika peluru yang bersarang di jasad Robert adalah peluru lain, maka Thaddeus akan melepaskan tuduhan dari Cicero. Di bar, seseorang mulai memanjat dan masuk ke bar secara diam-diam. Isabel yang mendengar bunyi yang mencurigakan, akhirnya bangun dan mengambil pistolnya. Ternyata, itu adalah Jimmy. Dia datang untuk bertukar cairan dengannya. Isabel yang melihat uang bayarannya, akhirnya setuju. But be quick. Wait. Mendengar kegaduhan di atas, Mickey dan Edgar terbangun dan memeriksa kamar Isabel. Di situ Edgar berpapasan dengan Jimmy. Edgar. Mickey pun merawat Edgar yang masih syok. Mereka berdebat karena Mickey mau memberitahu sheriff tentang apa yang dilihat Edgar. Tapi Edgar mengatakan untuk tidak melakukannya. Jimmy? Oh, shit. Jimmy memasuki sebuah kamar dan ternyata itu adalah kamar Emma. Terungkap sudah kalau selama ini Jimmy dan Emma mempunyai hubungan khusus. Jimmy merasa bersalah karena membunuh Isabel yang sudah lama dikenalnya itu. Emma yang melihat hal itu pun memotivasinya dengan kata-kata dan juga pelukan serta elusan-elusan manja darinya. Jimmy pun luluh dan mereka pun melakukan adegan yang harus disensor. Setelah memeriksa peluru yang ada di jasad Robert, Thaddeus akhirnya menyimpulkan kalau Cicero bukanlah pelaku pembunuhan itu karena peluru yang dipakai untuk menembak Robert bukanlah dari pistol yang dibawanya. This was a bullet that shot Robert Dunnigan. Alice pun melepaskan ikatan Cicero. Sheriff kemudian datang dan melihat keadaan Isabel. Dia menjadi sangat marah dan memanggil semua pria di kota itu. Mereka bersiap dengan senjata lengkap untuk mencari pelaku pembunuhan Isabel. Jimmy pun ada di situ. Mereka mendatangi gereja sambil membawa jasad Isabel. Setelah meletakkan jasadnya, Sheriff memerintahkan semua orang untuk mencari pelaku yang diyakininya masih berada di sekitar perumahan warga. Sheriff berjalan sendiri memutari gereja dan masuk lewat pintu belakang, lalu bertemu dengan Alice di situ. Sheriff pun heran melihat jasad Robert yang tergeletak di hadapannya itu. Thaddeus lalu mengatakan kalau peluru yang diambil dari jasad Robert bukanlah peluru yang berasal dari pistol Cicero, melainkan peluru yang berasal dari sebuah pistol berjenis Colt Navy. Sheriff mulai curiga dengan identitas Thaddeus dan mengatakan kalau hanya para penembak yang tahu cara membedakan peluru. Cicero yang sedang bersembunyi di dalam lemari juga mendengar hal itu. Sheriff pun pergi dari sana sambil menyuruh Thaddeus untuk menguburkan kembali jasad Robert. Setelah Sheriff pergi, Thaddeus, Alice, dan Cicero mempersiapkan senjata mereka. Di sini terungkaplah fakta kalau Cicero ini dulunya adalah seorang tentara, dan setelah perang berakhir, dia mengembara untuk mencari tempat tinggal yang tenang. Di kantor sheriff, semua orang pun sudah mengambil senjata dari gudang senjata di sana, lalu berjalan menuju gereja. Saat mereka masuk ke gereja, Thaddeus mengatakan agar tidak membuat kekacauan di dalam rumah Tuhan. Namun karena mereka tetap bersikeras masuk ke gereja untuk melakukan penggeledahan, pendeta mengatakan kalau Cicero bukan pelakunya. Dan jika mereka mengejarnya, mereka semua tidak lebih dari seorang pembunuh. Sheriff lantas memerintahkan Sullivan untuk menangkap Thaddeus. Akan tetapi,
killed. Shit. Victor! Karena pelurunya habis, Thaddeus dan Sheriff pun memutuskan bertarung dengan tangan kosong. Di sini Emma yang melihat Cicero dan Alice langsung memanggil orang-orang yang berada di dalam bar. Mereka pun keluar dan menodongkan senjata ke arah Cicero. Cicero dan Alice yang jelas-jelas kalah jumlah ini pun terdiam. Cicero berhasil membawa Alice menjauh dari kota. Josephine lalu mengambil senjata dan pergi ke tempat sheriff dan pendeta yang sedang bergulat. Salah satu pria di situ berhasil menembak Thaddeus. Dan di saat dia mau menembaknya lagi, Josephine tiba di situ. Terlihat sebuah kereta kuda mendekati kota. Dan saat melihat itu, Emma mengambil semua barang-barangnya dan berniat kabur dari kota itu. Jimmy dan Sullivan mengejar Cicero dan Alice. Karena Cicero tahu mereka akan terkejar, Alice pun menuntunnya ke arah sebuah gubuk di tengah hutan. Cicero kini hanya mempunyai satu peluru, sehingga dia memantau mereka dengan hati-hati. Thaddeus sudah ada di situ. Mereka pun diikat dan diantar balik ke kota. Sementara Emma sudah masuk ke dalam kereta kuda untuk pergi dari situ. Sedangkan Thaddeus masuk ke kantor sheriff sambil membawa Jimmy. Dia kemudian menunjukkan pistol Colt Navy yang pelurunya bersarang di jasad Robert. Pistol itu adalah milik Jimmy. Walaupun sempat tak percaya, sheriff akhirnya bertanya ke Jimmy. Saat sedang diinterogasi, Mickey pun masuk dan langsung memberitahu kalau yang membunuh Isabella adalah Jimmy. Karena Edgar melihatnya malam itu. I know it was him. Why the hell didn't you say so? Edgar seen him, but wasn't sure. Sheriff pun menyuruh Mickey memanggil Emma. Pa! Pa! He killed us! Di sini baru terungkap kalau mereka memang menjalin hubungan. Dan Jimmy yang memang masih polos ini harus terseret masuk ke dalam skenario yang diatur oleh Emma, di mana mereka berencana untuk pergi dari kota itu, membawa semua emas yang ditemukan Robert dan memulai hidup baru. Saat Jimmy sudah mulai mengakui hal itu, sheriff pun langsung tertembak saat ini. Thaddeus langsung mengejar Emma. Saat Emma sudah membidik Thaddeus, Alice muncul dari seberang jalan. Dan Jimmy pun akhirnya tewas kehabisan darah dalam pelukan ayahnya. Thaddeus mendatangi Cicero dan memberikan kembali pistolnya. Cicero pun pergi dari kota itu dan mengembara untuk mencari tempat tinggal yang tenang. Orang-orang di Yellowstone akhirnya menjadi tenang setelah kejadian itu. Mereka harus membangun kembali kota mereka. Dan film pun berakhir.